fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainakum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarakumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul sekelompok manusia atau satu kaum di rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka yang pertama membaca kitab Allah, kemudian saling mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Jadi ini yang pertama yang didapatkan orang-orang yang datang di pengajian, ketenangan jiwa. Kemudian yang kedua, dia diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, para malaikat duduk di sekelilingnya. Jadi ingat ya mas sekalian, hadis yang panjang pernah kita bahas tentang para malaikat khusus yang diutus oleh Allah datang ke pengajian-pengajian. Kemudian mereka duduk di sana. Setelah itu mereka naik ke atas arsy untuk melaporkan orang-orang yang hadir di pengajian. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian dari mana? Kemudian di dalam hadis itu disebutkan padahal Allah lebih tahu mereka dari mana. Ya, maka para malaikat ini mengatakan, kami dari majlis ini, dari halaqah ini. Kemudian Allah mengatakan, apa yang kalian jumpai di sana? Maka para malaikat mengatakan, kami menjumpai hamba-hambamu yang memohon ampun kepadaku, memohon syurga dan minta dijauhkan dari neraka. Kata Allah, apakah mereka pernah melihat neraka? Ya, kata para malaikat, tidak pernah. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seandainya mereka pernah melihat neraka? Maka bisa jadi mereka akan memohon kepada Allah agar dijauhkan dari neraka. Lebih dahsyat lagi permintaannya. Kemudian kata para malaikat, mereka juga memohon syurga. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka pernah melihat syurga? Kata para malaikat, tidak pernah. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seandainya jika para hamba-hambaku itu yang duduk di pengajian pernah melihat syurga? Maka bisa jadi mereka lebih berharap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saksikan wahai para malaikat, saya telah memasukkan mereka, yang menjanjikan mereka untuk masuk ke dalam syurga dan menjauhkan mereka dari neraka. Ini faedah yang besar yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian para malaikat melanjutkan, tapi begini, di pengajian itu ada orang yang duduk-duduk saja. Sebenarnya dia duduk di pengajian bukan untuk menuntut ilmu agama, tapi dia duduk karena ada temannya di situ. Ya, ada temannya di situ. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ulaikal qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu adalah kaum-kaum yang tidak pernah merugi teman duduknya. Artinya, kalau dia duduk-duduk saja mendengarkan, dia sudah mendapatkan keutamaan yang besar. Apalagi kalau dia memang untuk belajar, untuk menuntut ilmu agama, maka faedahnya jauh lebih besar. Sehingga sekali lagi jamaah sekalian, majelis-majelis yang seperti ini tidak pernah merugi. Meskipun tidak ada makanannya ya, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tapi insya Allah di akhirat pahalanya jauh lebih besar insya Allah. Ya. Ini keutamaan yang disebutkan oleh Nabi. Yang pertama ketenangan, kemudian rahmat Allah, kemudian malaikat yang hadir di pengajian, kemudian yang keempat Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut orang yang datang di pengajian di hadapan para malaikat di atas arsy. Jadi disebutkan ini simpulan fulana di hadapan para malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang besar jamaah sekalian ya, bagi orang yang duduk di pengajian. Baik, kemudian jamaah sekalian, ini hadis ini, potongan hadis ini dikhususkan belajar ilmu apa? Ya, ilmu Al-Quran, tajwid. Jadi kalau ada kajian tajwid, ikuti karena ini secara khususnya begitu. Yatluna kitab Allah, mereka mempelajari kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum. Jadi khususnya terkait masalah ilmu Al-Quran. Kemudian umumnya diumumkan secara umum belajar ilmu agama. Ya, ilmu agama. Baik, ini dua faedahnya jamaah sekalian. Jadi hadis ini, potongan hadis ini dikhususkan untuk orang yang belajar ilmu Al-Quran.